Dia tahu bahwa wanita tua itu tidak akan bisa memutuskan hubungannya dengan dia. Tapi jika cucunya Tama benar-benar kembali, jika dia masih memiliki sikap ini, cucunya pasti tidak akan memaafkannya. Lagi pula, tidak ada yang akan menerima orang lain untuk mempermalukan orang tua mereka yang sudah meninggal. Memikirkan hal ini, Nicholas menghela nafas dalam-dalam dan menolak untuk berbicara. Kamu benar. Aku akan berubah. Aku pasti akan berubah. Dan dilanjutkan dengan sedikit emosi. Saya tidak tahu sebelum saya mati, masih bisa melihat Tama lagi. Wanita tua itu melihat sikapnya berubah. Nada suaranya juga mengendur, berbicara dengan menghibur. Jangan khawatir, saya yakin itu tidak akan lama, Tama akan kembali. Nicholas sibuk bertanya, mengapa kamu begitu yakin? Wanita tua itu berkata dengan serius, Sarah telah datang, Tama tidak akan jauh. Tuhan pasti akan membiarkan Tama kembali demi kegilaan Gema. Tuhan. Nicholas mendengar ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggumamkan kalimat, setengah hati percaya dan setengah lainnya ragu. Pada saat ini, Marshall, yang ada di samping, angkat bicara. Ayah, kamu bisa kembali dengan baik kali ini, semua berkat tunangan Tama. Saya pikir ini adalah kehendak Tuhan, jika Tuhan begitu baik kepada Anda, Dia pasti akan membiarkan Anda melihat Tama hidup-hidup. Ketika Nicholas mendengar ini, dia mengangguk sambil berpikir. Pada saat itu, seorang anggota staf datang dengan cepat dan berkata dengan hormat. Tuan dan Nyonya, Inspektur Allen dari NYPD ada di bawah dan berkata dia ingin datang berkunjung. Nicholas berkata dengan terkejut, Duncan Allen? Cepat, biarkan anak ini muncul. Wanita tua itu mengingatkan di samping. Duncan tidak beberapa tahun lagi dari Marshall, dan dia sudah berusia lebih dari 50 tahun ini. Oh! Nicholas tiba-tiba sadar kembali. Ketika dia mengingat Duncan barusan, dia pikir itu 20 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, Duncan dengan ditemani stafnya naik lift menuju lantai atas gedung Anbang. Begitu dia melihat Nicholas, dia buru-buru maju dan berkata dengan hormat. Paman Poland, apakah kamu baik-baik saja? Awalnya saya ingin datang ke Los Angeles dengan Marshall untuk melihat Anda. Tapi banyak hal yang terlalu berlebihan akhir-akhir ini, jadi aku tidak bisa mengunjungimu, maafkan aku. Nicholas menatapnya dan bertanya dengan heran, kamu adalah Duncan? Duncan tercengang, memandang yang lain, lalu memandang Nicholas dan mengangguk. Ini aku, Paman Poland, aku Duncan Allen. Nicholas tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu. Bagaimana kamu sekarang dengan ayahmu hampir pergi 2 tahun itu? Bibimu memberitahuku bahwa usiamu lebih dari 50 tahun ini. Saya melihat Anda setidaknya harus lebih dari 60, ada apa? Bagaimana Anda membuat ini untuk diri Anda sendiri? Duncan berkata dengan canggung, mengapa? Tahun-tahun ini saya sibuk dengan pekerjaan transisi. Dan tidak memperhatikan pemeliharaan, tetapi tidak lebih tua dari rata-rata orang pada usia yang sama. Mengatakan bahwa Duncan menambahkan, oh ya Paman Allen, Anda tidak melihat saya baru berusia 50 tahun, saya sudah pensiun dini. Nicholas bahkan lebih bingung, mengerutkan kening, dan bertanya, mengapa kamu pensiun begitu cepat? Duncan tersenyum pahit, saya awalnya bermaksud pensiun tahun depan. Tahun ini saya telah mengabaikan istri dan anak-anak saya. Mereka marah kepada saya, mereka pindah ke Houston 2 tahun lalu. Jika saya tidak pensiun dini untuk menemani mereka, saya khawatir mereka akan memutuskan hubungan dengan saya di masa depan. Nicholas tidak bisa tidak bertanya, dimaksudkan untuk pensiun tahun depan, kenapa kamu pensiun lebih awal sekarang? Duncan mengangkat bahunya dengan canggung. Paman, masalah ini seperti anak tanpa ibu, ceritanya panjang. Mendengar bahwa sepertinya ada beberapa cerita dalam kata-kata Duncan. Penatua Poland angkat bicara dan berkata, tidak apa-apa, tidak masalah jika itu lama, mari kita bicara perlahan di meja makan nanti. Tuan Poland baru saja berjalan menjauh dari gerbang hantu, ditambah dia memiliki masalah ingatan yang serius.
Jadi dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang hal-hal paling hidup di Amerika sekarang. Namun, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Duncan dan tahu bahwa anak ini keras kepala. Dan tidak bisa menyerah kapan saja, jadi dia semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya dia alami. Duncan tahu bahwa mustahil untuk menjelaskan dengan jelas kepada Nicholas dalam beberapa kata. Jadi dia berkata dengan samar, "Oke, Paman, aku tidak akan mengganggumu dengan masalah kecilku, aku akan minum denganmu nanti." Wanita tua itu berkata, "Duncan, kamu tidak bisa membiarkan pamanmu minum, jika dia minum lagi, dia mungkin tidak akan mengenaliku." Ya, Duncan kembali sadar dan berkata dengan sibuk. Salahkan saya karena tidak berpikir dengan hati-hati." Nicholas tertawa dan berkata, "Ketika saya melihat tampilan acak-acakan pada anak Anda, aku tahu kamu pasti ingin meminumnya sendiri." Dengan itu, dia berkata kepada Marshall dan Marcus, "Marco, saya tidak akan minum. Tapi nanti kalian berdua akan minum dengan Duncan." Kedua bersaudara itu mengangguk, "Baik ayah." Nicholas melihat kekusutan Duncan yang tidak disembunyikan dan berkata dengan serius, "Duncan, semangat! Lihat dirimu sekarang, kamu tidak memiliki postur heroik orang tuamu." Duncan dengan cepat berdiri tegak dan berkata dengan hormat, "Paman, kritikmu adalah..." Marshall melihat waktu dan berkata, "Ayah, mengapa kita tidak makan dulu dan berbicara di meja makan nanti?" "Bagus." Nicholas mengangguk, "Ayo makan dulu." Lantai atas gedung Anbang, dengan luas lantai lebih dari 4.000 meter persegi, biasanya bisa menampung setidaknya beberapa ratus orang. Tapi seluruh lantai ini digunakan oleh Nicholas sendiri sejak awal. Di lantai ini tidak hanya terdapat kantor, ruang pertemuan, dan konfigurasi gedung perkantoran konvensional lainnya, tetapi juga kolam renang, gimnasium, ruang terapi fisik, restoran, dan fasilitas hidup lainnya. Faktanya, Nicholas tidak berniat menggunakan area yang luas seperti kantornya sendiri. Tapi putri sulungnya Sarah dalam perencanaan bangunan menyisihkan lantai ini untuknya. Dan secara pribadi melakukan interior sesuai dengan preferensinya, jadi untuk tempat ini, Nicholas memiliki perasaan yang sangat dalam. Setelah itu, kerumunan pindah ke ruang makan yang terletak di bagian selatan lantai atas. Meski bagi Duncan hubungan dengan keluarga Polan sangat baik, tapi dia belum pernah ke tempat ini selama bertahun-tahun, semuanya di sini tampaknya baru. Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak terkejut. Mau tak mau dia bertanya kepada Marshall dengan suara rendah, "Marshall, gedung keluargamu ini telah dibuka setidaknya selama 20 hingga 30 tahun, kan? Kenapa masih sangat baru?" Marshall berbisik, "Bangunan ini secara keseluruhan sangat terawat. Pada dasarnya setiap 2 hingga 3 tahun, mereka mendekorasi ulang sekali, lantai ini mendapat perawatan harian. Sejak kematian saudara perempuan saya, orang tua itu memberi perintah, untuk apapun di sini. Tidak boleh mengubah pola, jadi kamu bisa melihat semua yang ada di lantai ini. Setidaknya ada beberapa set spare baru, beberapa di antaranya sudah dihentikan produksinya. Tapi mereka secara khusus menghabiskan banyak uang untuk menyewa pengrajin untuk meniru." Mengatakan itu Marshall menunjuk ke karpet di koridor dan berkata, "Karpet ini di bawah kaki Anda, ditenun dengan tangan oleh pengrajin Iran. Ini mirip dengan yang digunakan di Masjidil Haram Abu Dhabi nanti. Biaya 1 meter persegi hampir $10.000. Tuan tua menyuruh orang mengundang lebih dari 100 pengrajin dari Iran untuk membuat satu sesuai dengan karpet yang ditinggalkan oleh saudara perempuan saya. Sekarang ada selusin set tenun yang diganti setiap tahun." Duncan mendengarkan keheranan itu, dan mau tidak mau berkata, "Keluargamu benar-benar tidak memperlakukan uang sebagai uang. $10.000 AS untuk 1 meter persegi karpet. Itu juga untuk diganti setelah setahun, uang ini dibuang, tanpa sakit hati." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.